itu emang ada, tapi kalau untuk segi pintu goib atau kerajaan goib di sini nggak ada sama sekali. Kayak ada suara desisan ular gitu, serius. Betul. Di bawah situ. Ya, Dan dia emang sudah mulai kayak badannya itu ke atas dan kepalanya itu kayak begini. Apa? Perlahan tapi pasti mitos-mitos yang ada di rumah ini mulai terkuak. Di mana adanya sosok wanita berbadan ular ini membawa kami menuju titik terang tentang adanya kerajaan ular di area ini. Namun, apakah kerajaan itu benar adanya atau malah hanya mitos belaka? siapa dia sebenarnya? Dia adalah penunggu sini juga, penunggu bangunan ini, dan dia sempat emosional sama kita. Dulu saya sempat keinjak muka saya pada saat saya lagi melintas di depan situ. Jadi mukanya dia, namanya manusia itu sama makhluk goib itu kan beda alam. Jadi manusia itu yang mungkin tidak mempunyai kelebihan, nggak mengetahui bahwa di situ ada makhluk goib. Memang di daerah ini beberapa waktu lalu pernah terjadi suatu kejadian di mana terdapat anak laki-laki yang lehernya terasa tertarik setelah ia beraktivitas dari tempat ini. Ya dia bilang anak kamu ini nginjek kepala ular. Dia lagi jalan, keinjek lah kepalanya gitu. Dan tadi ingat kan misi aku kesini tuh aku penasaran dengan mitos dari warga sekitar yang katanya rumah terbengkalai ini itu adalah kerajaan goib ular. Oke, sejauh ini yang saya lihat itu tidak ada. Tapi kalau untuk sosok yang bisa kita bilang dia melilit badannya di batang dengan wajah wanita itu emang ada. Tapi kalau untuk segi pintu goib atau kerajaan goib di sini nggak ada sama sekali. Kayak ada suara desisan ular gitu, serius. Betul. Di bawah situ. Ya. Dan Dia emang sudah mulai kayak badannya itu ke atas dan kepalanya itu kayak begini. dia nggak mau macam-macam sama kita kan, Den? Enggak, insya Allah enggak. Sama halnya sama yang di sini, Iya. sosok yang sebelah sini. Kalau yang ini kenapa tuh? Saya bilang sosoknya sebelah sini monyet, setengah hewan, setengah manusia, bahkan badan tegak dengan kaki yang bentuk monyet itu. Jadi dia hanya awalnya melintas tapi keundang. Maksudnya pada saat melintas kok tiba-tiba dia kayak nyaman di tempat ini gitu. Ya loh, Dan, kita bisa simpulkan dari lantai satu ini aja dari tadi kita menemukan sosok-sosok yang bukan asalnya dari sini ternyata. Betul banget. Banyak kan emang kayak dia merasa Melintas, ditarik gitu. Ya. Jadi emang makhluk yang ada di sini emang saat ini sudah mulai mengganggu kita. Iya. Kembali lagi, sosok yang depan itu sudah menyampaikan bahwa hati-hati pada saat masuk ke wilayah dalam. Itu bisa membahayakan kita bahkan tim. Dan Ananda mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran ke dalam rumah ini demi mengungkap apa yang sebenarnya membuat para makhluk astral terundang untuk datang ke rumah. Bila itu kayaknya sosok. Dan Ananda tiba-tiba saja berlari ke lantai 2 rumah ini untuk mengejar suatu sosok. Hai. Entah apa yang terjadi, ketika Den Ananda sedang berkomunikasi, tiba-tiba saja kembali berlari menuju lantai dasar rumah. Nggak bisa. Hei! Tunggu. Mana, Dan? Hai, kakek jangan kemana-mana, diam situ, diam.
Diam, Dan Ananda diam. mencoba berkomunikasi dengan sosok kakek-kakek. Diam, Kek. Diam. Diam. Dan Hai. Diam. Diam, kamu. Diam. Diam. Saya. Ada. Jadi gini, Bella. siapa Den? Dia Di belakang kita ini ada sosok kakek-kakek sangat-sangat tua dengan dia pakaian kaos oblong. Iya. Den! Hah? Ada suara di belakang. Iya, dan dia menggunakan kain Iya. kayak kaki begini, menggunakan kain dengan sabuk hijau dan kaos oblong. Enggak, maksudnya kayak kenapa dia nggak mau diajak komunikasi baik-baik gitu, kayak kenapa dia lari-larian sampai harus kita kejar kayak gini. Jadi dia nggak mau ketahuan bahwa dia suka mengganggu manusia yang ada di sini. Itu Bella. Jadi sosok ini bisa kita bilang mengganggu juga, tapi mengganggunya itu biasanya pada saat di jam sholat subuh. Adanya sosok kakek ini pernah pula dilihat beberapa warga yang tinggal di area sekitar rumah. Mau sholat subuh, dia ngeliat kakek-kakek lagi ngerokok di sini. Diajak sama dia sholat, katanya, "Pak, ayo sholat Pak." Terus kata dia, "Ya, terus baik lagi, udah nggak ada." Cuma kalau orang-orang luar ini bilang serem, angker. Dan mengajak saya untuk pergi ke area lain dari bangunan ini demi mengungkap misteri yang ada. Wow. Ada yang jatuh atau apa itu? Jadi dia bilang, kamu kesana gitu. Ada makhluk lain lagi katanya yang ingin komunikasi sama kamu katanya. Nah, makhluk ini ada di balik bilik ini. Balik bilik ini. Nah, diam. Sosoknya ini adalah wanita cebol. Wanita cuma pendek sekali. Dengan dia jadi cebol tapi tangannya itu banyak, kukunya itu sangat tajam sekali, bahkan kakinya itu juga tajam kukunya. Kambing ini kan ini kamar mandi nih, dia kadang-kadang dia cuman sono kemari gitu, selewatan itu, dia mau begitu nih tadi, ya putih itu. Kalau dia ada di bangunan ini semenjak ini kosong. Pada saat ini kosong dia datang, tapi bukan keundang. Jadi dia itu masih belum mendapatkan tempat yang paling nyaman. Ternyata bangunan ini menjadikan tempat dia nyaman. Nah, pada saat ada suatu kejadian di bangunan ini, dialah yang juga memanipulasi hal itu. Adanya sosok wanita berambut gimbal ini ternyata mampu untuk memanipulasi, bahkan adanya mitos yang selama ini beredar di masyarakat tentang area rumah merupakan kerjaan ular, merupakan hasil dari manipulasi sosok ini. Kalau dalam penglihatan dia tuh di rumah ini nggak gelap, terang kayak istana gitu. Banyak orang pesta gitu di meja makan, cuman pakaiannya kayak pakaian Majapahit. Ya, dia tadi sempat komunikasi sama saya. Dia bilang di atas itu yang menjadikan penyebab utama bahwa makhluk-makhluk gaib yang ada di sini itu keundang di bangunan ini, Bella. Mungkin kita bisa menemukan titik terangnya di atas kali ya. Ya mungkin coba sambil saya scanning, karena dia hanya ngomong di atas saja, tapi dia nggak mau ngasih tahu saya di sebelah mananya katanya. Gitu. Mungkin kita coba ke atas, kita coba sambil scanning tempat itu. Seolah mendapat sedikit titik terang mengenai sesuatu yang selalu menarik sosok-sosok yang ada di dalam rumah dan mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran menuju lantai 2. Pengap banget ya, Den. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di tempat ini. Bahkan berdasarkan komunikasi Nanda dengan sosok wanita berambut gimbal di lantai bawah, adanya sosok di lantai 2 lah yang sebenarnya merupakan alasan untuk para sosok lain tertarik tinggal di rumah ini.
di sini kali ya. Aduh. Mati dulu. Oke. Kok tiba-tiba jadi dingin ya? Satu, Ken. Kenapa? Masuk satu. Ken masuk satu. Kamera Ken masuk satu. Pintu mau ditutup. Aku keluar kali ya? Sita, Sisa, Itaka, Saina, kami dirilah. Boleh minta tolong nyalain lampunya? Ya Bella, Kenapa deh? jadi Apa yang Nin dapatkan? di sini banyak pusaka-pusaka kayak tombak ataupun bisa kita bilang pusaka-pusaka pegangan zaman dulu yang menempati bangunan ini. Jadi saya mencoba untuk komunikasi dan mewujudkan, maksudnya mewujudkan adalah supaya dia ada apa aja yang ada Iya. di dalam sini. Nah, di sebelah ini adalah banyak pusaka-pusaka kayak meja ketata gitu. Iya. Dan pusaka-pusaka itu diletakin semua di sini. Entah tombak, ataupun cincin, ataupun jimat-jimat yang lainnya kayak gitu, Bella. Nah, Itu artinya apa? Maksudnya apa? nah, jadi pada saat ini bangunan ini masih difungsikan atau masih ditempati dulu sama ya? sempat ada pemiliknya yang memegang sesuatu ageman, bisa kita bilang mempunyai pusaka yang sampai saat ini masih ada wujudnya. Oke. Nah, kenapa tadi sempat saya minta untuk tutup pintunya supaya ini saya bisa mendapatkan semua apa yang ada di sini, Bella. Oke. Hai. Bisa kita bilang dia zaman dulunya itu pemilik tempat ini mempunyai pegangan untuk kewibawaan ataupun untuk sebagai pemikat ataupun untuk rezekian hal kayak gitu. Nah, tapi ada yang salah. Ada yang salahnya adalah di suatu pusaka itu mungkin ada lelaki mesti dia jalankan supaya ini tetap berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya itu dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Ada banget. Entah apa yang membuat Den Ananda tiba-tiba saja berlari menuju atap yang ada di luar ruangan. Den, Kenapa kamu? kok bisa kesini? Hah? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di bagian ujung dari tempat ini. Hah? Kamu tidak suka saya membuka hal-hal yang ada di sana? Hah? Kenapa? Kenapa tidak suka? Saya ingin mengetahui tempatnya seperti apa dulunya. Kenapa masih banyak yang diganggu? Ataupun suka kamu saya pindahkan ya, supaya tempatnya menjadi aman semua. Ya, saya pindahkan ya.
Saudara-saudara, ini Den lagi mencoba berkomunikasi apa? dengan salah satu sosok yang ada di sini. Nggak suka. Tapi ini Jadi gini Bella, tempatnya ekstrim banget. Iya, kenapa Den? makhluk ini tadi yang sempat saya bilang bahwa dulu bisa kita bilang yang menempati tempat ini Iya. tidak menjalankan laku Iya. di saat pusaka itu yang mesti ada dijalankan. Nah, makhluknya itu ada di sini. Makanya saya tiba-tiba pada saat di kaca itu saya melihat kok ada sosok makhluk Iya. ada di sebelah sini. Sosok seperti apa di sana, Den? Bila dia ke bawah. Jangan lompat. Kita turun ke sini. Ayo, ayo. Balik sini. Hati-hati. Pegangan. Sosok yang dikejar Den Ananda sampai ke ujung dari atap rumah ini ternyata pergi ke area bawah untuk menghindari dipindahkannya oleh Den Ananda. Hei. Kami pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Den. Diam. Diam kamu. Diam. 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 Entah sosok apa sebenarnya yang sedang berhadapan dengan Nanda, namun Den Ananda terus mencoba berkomunikasi dengannya agar kami mendapat jawaban mengenai banyaknya sosok yang terundang. Sahabat-sahabat, sekarang Denanda lagi mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang kemungkinan bisa menjadi sosok yang terkuat yang ada di rumah terbengkalai ini. Tadi awalnya Den dari atas dan katanya dia mau bertemu di bawah sini. Ini aku masih belum tahu juga sosoknya seperti apa. Dan dia juga katanya minta dupa buat ngobrol bersama, dan kita tunggu nih. Ada ini suara anjingnya nih dari kanan kiri. Dari tadi nggak berhenti. Ya, jadi sosok ini Gimana, Den? ada sosok kita bisa bilang laki-laki muda Laki-laki muda. dengan tampan yang sangat ganteng. Bahkan dia menggunakan mahkota dan dia menggunakan selendang di sini, kayak menggunakan selendang emas ada di sini, dan menggunakan sabuk emas. Oke. Dia menggunakan kain, tapi semuanya itu emas, berbentuk emas gitu. Oke. Nah, dia ada di belakang kita. Ini tadi sosok yang Dan sempat naik ke atas atap itu? Ya, Sama. sosok? jadi sama. Jadi pada saat saya untuk memunculkan pusaka-pusaka itu semua, Iya. tiba-tiba bisa kita bilang isi yang ada di ageman ataupun di pusaka itu muncul ada di sana. Makanya saya pas saya di jendela, saya melihat ada itu, saya coba untuk ajak komunikasi dia. Nah, pada saat saya diajak komunikasi dia di atas, dia mencoba untuk ke bawah dan mau apa ya bahasanya, mau menjauh dari kita, dia mau dikomunikasikan. Nah, tadi saya sempat membacakan sesuatu untuk supaya dia tetap ada di sini. Itu, Bella. Oke, dan ini suara anjing di belakang Ya. nih. Nggak berhenti-berhenti. Betul. Jadi apa ya? Kembali lagi, anjing menggonggong itu biasanya dia sangat sensitif dengan alam-alam goib. Adanya sosok laki-laki yang merupakan isi dari salah satu pusaka yang ada di tempat ini ternyata merupakan sosok yang berfungsi untuk mengikat lawan jenis. Dia menyampaikan pesan apa, Den? Jadi dulunya yang tadi saya sempat kasih tahu ke Bella. Iya. Saya mencoba flashback. Jadi dulunya itu ada yang bisa kita bilang yang menempati tempat tinggal ini tidak menjalankan laku yang bahasanya pusaka itu kan pasti ada suatu isian atau jin pendamping atau hodam, itu biasanya ada lelaki yang mesti dijalankan setiap kapan gitu. Nah, Maksudnya seperti kayak permintaan gitu? ya, jadi supaya nih jin tidak menyakiti ataupun membuat sesuatu yang hal-halnya negatif. Oke, Nah, lalu? pada saat itu si pemilik ageman ini tidak menjalankan laku itu, yang membuat
makhluk ini tetap ada di sini dan mungkin bisa kita bilang dia sangat tidak suka adanya manusia yang punya aktivitas ada di sini. Jadi biasanya dulu dia dikasih sesuatu ataupun diminyakin ataupun diasepin. Nah, pada saat itu dia sangat membenci, dia tidak di open lah, maksudnya nggak diminyakin ataupun diasepin kembali. Gitu. Kalau boleh tahu permintaan dari sosok yang ini sendiri tuh dia mintanya apa, Den? Dia minta, katanya dia ingin ngikut kamu. Adanya sosok laki-laki inilah yang ternyata membuat para sosok yang sebenarnya tidak ada di tempat ini akhirnya tinggal di sini karena merasa terundang oleh sosok laki-laki ini. Pada saat saya komunikasi sama dia, tiba-tiba sosok yang di situ, yang tadi kita bisa bilang sosok yang melilit di batang pohon, sosok yang di sebelah sana, sosok anak kecil yang ada di sini, bahkan sosok wanita yang ada di situ, tiba-tiba mengumpul semua mengelilingi kita. Dia ada di tengah-tengah ini. Enggak, bentar. Berarti sosok yang ada di rumah terbengkalai ini lagi berkumpul di sini semua? Semuanya berkumpul dengan wujud yang beda-beda. Sosok anak kecil yang ada di sini, sosok wanita yang dengan meliliti batang pohon, sosok yang setengah hewan, setengah manusia, sosok wanita yang ada di sini juga sudah mengumpul yang ada di sini. Bahkan sosok kakek pun yang tadi sempat kita ajak komunikasi di dalam toilet itu sudah datang juga ke sini. Maksudnya? Jadi sosok ini adalah apa ini maksudnya? Nggak paham nih. Jadi sosok ini yang memikat atau yang membuat bangunan ini menjadikan magnet makhluk gaib untuk datang ke sini. Jadi makhluk gaib yang melintas ke sini menjadikan tempat ini menjadikan nyaman gitu, Bella. Jadi sosok-sosok yang ada di sekitaran sini yang dari tadi kita sebut bahas itu karena dia. Jadi dia yang menyebabkan semua makhluk gaib yang ada di sini itu menetap di sini, Pak Bella. Seberapa kuat dia, Dan? Kok bisa? Kalau untuk levelnya itu sangat-sangat kuat. Dan itu kenapa sih? Kenapa ada suara-suara gitu? Melintas di situ. Dan dia ikut ngumpul sama kita di sini. Tadi kan Den sempat mention kalau misalnya di atas itu banyak pusaka karena ada salah satu orang yang sempat meninggal di sini, mereka koleksi dan sebagainya. Maksud aku kayak kenapa sosok ini masih ada di sini? Karena pusaka itu masih ada di sini, Bella. Pusaka yang dia tempati itu masih ada ketanam di bangunan ini. Pusakanya ketanam? Ya. Nah, pusakanya itu ada di tanah situ, Bella. Tanah situ? Ya. Tapi kita nggak akan mewujudkan. Akhirnya emang bukan hak kita untuk mewujudkan pusaka itu dan emang dia tidak mempersilahkan kita untuk mengambil pusaka itu. Jadi emang semua yang ada di sini, makhluk-makhluk yang ada di sini menunggu aba-aba si sosok yang ada di dalam pusaka, Bella. Aba-aba sosok yang ada di dalam pusaka. Berarti mereka semua tunduk sama sosok ini ya? Betul. Memang banyak warga yang merasa terganggu dengan berbagai macam sosok yang tinggal di sini. Hingga akhirnya banyak pula warga yang meminta kepada kami agar membantu membersihkan rumah ini. Supaya warga yang memang beraktivitas di area ini menjadi lebih tenang. Ya pengen sih dibersihin biar kagak anak-anak nggak pada takut gitu. Ya kan kalau misalnya ini bersih mah anak-anak bisa main-main di sini enak ya rame gitu. Ya mungkin nanti kita akan bantu untuk membersihkan hal kayak gitu. Makanya semua makhluk yang ada di sini itu sudah berkumpul di sini bahkan mengelilingi kita dan dia menunggu aba-aba sama si penunggu pusaka yang ada di sini. Tapi Dan yakin dia bisa dibersihkan? Insya Allah bisa. Tapi saya tidak menjamin bahwasannya adalah makhluk-makhluk yang lain itu tidak datang ke sini. Dengan adanya permintaan dari masyarakat yang memang tinggal di area rumah ini, akhirnya Den Ananda pun mencoba untuk membersihkan sosok-sosok negatif. Agar sosok tersebut tidak mengganggu warga yang memang tinggal di area rumah ini. Oke Den,
sepertinya aku sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya berita-berita yang beredar tentang terbengkalainya rumah ini karena ada kerajaan gaib ular itu ternyata cuma mitos ya, bukan fakta. Dan rumah ini menjadi angker juga karena banyak banget nih sosok-sosok mereka nih yang berkumpul di sini karena rumah ini sudah terbengkalai, sudah kosong. Dan tadi juga Dan sempat mention kalau misalnya di sini juga masih ada benda pusaka yang menarik perhatian mereka sehingga mereka bisa berkumpul di tempat ini. Oke Dan, kalau kayak gitu, karena banyak juga warga-warga sekitar di sini yang meminta untuk setidaknya rumah ini bisa lebih dibersihkan lagi sehingga mereka-mereka di luar sana itu tidak merasa terganggu. Kalau setiap mereka lewat rumah sini, mereka merasa lebih aman, nyaman. Mungkin Dan bisa membantu untuk membersihkan nanti ya. Insya Allah saya akan bantu untuk mengkelinsing tempat ini. Adanya mitos yang beredar di masyarakat mengenai kerajaan gaib di tempat ini ternyata tidak benar adanya. Sosok yang datang di tempat ini memang karena tempat ini kosong. Namun sebenarnya kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan mereka yang tak kasat mata. Karena kita hanya perlu menghormati keberadaan mereka, sebab dimanapun kita berada akan selalu berdampingan dengan mereka. Oke sahabat Dedekan, jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan cerita mistis, mitos, dan mencekam. Yang pastinya membuat kalian semua deg-degan hanya di GTV.